Ayo kita berdiri Yesus. Yesus
semakin dekat dengan hati, dengan setiap hati yang rindu. Say thank you buat apa yang Tuhan kerjakan, bahkan sampai detik ini. Karena Tuhan terlalu baik, Tuhan sangat amat baik. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, sungguh semua karena anugerah Tuhan, sungguh semua karena kasih-Nya Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Kami bersyukur hari demi hari Engkau memelihara kami sempurna. Penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kami. Sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini, biarlah setiap hati menyembah Tuhan. Biarlah setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja kami. Biarlah Engkau senangkan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami meninggikan nama-Mu, kami menyembah dan kami memuji kebesaran Engkau. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya
rindu menyatakan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu ada deklarasi yang keluar dari mulut kami tentang kebesaran Tuhan dan keagungan nama-Nya. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you.
Terima kasih banyak. Untuk apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Setelah saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di dalam hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah setiap hati merindukan apa yang Tuhan mau sampaikan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan lalu membuang diri dalam pelayanan, maka itu sudah final? Tentu saja tidak. Alkitab mengajarkan kita untuk dapat menyelaraskan hidup semakin serupa dengan Kristus. Dia adalah teladan terbaik bagi orang percaya untuk bagaimana kita hidup suci, hidup berdampak, hidup menjadi berkat, dan hidup setia pada Tuhan sampai akhir. Bukan karena kekuatan kita, bukan juga karena kehebatan kita, tetapi karena Roh Tuhan semesta alam yang memimpin dan memampukan kita. Kita telah dipilih untuk hidup berpadangan dengan panggilan itu, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan di dalam kita dan melalui kita. Lalu bagaimana kita dapat menjalani hidup seperti yang dikehendaki Tuhan tersebut? Apakah kita harus masuk dalam segala proses yang telah Allah persiapkan? Apakah kita perlu bergabung dalam komunitas orang percaya untuk dapat mewujudkannya? Marilah kita bersama merespon anugerah Allah dengan membuka diri pada tuntunan Alkitab dengan gigih dan tekun menjalani latihan rohani agar dapat menghadapi dunia dan mengalahkan godaan kuasa kegelapan dengan penuh keyakinan di dalam Kristus. Shalom. Saudara kasih tepuk tangan dulu buat tim PW kita hari ini. Haleluya. Di mana? Tim PW kita di mana tuh duduknya? Mana? Kok saya nggak kelihatan? Bukan. Bang Hendrik mana tadi Bang Hendrik? Oh masih. Kalau Bang Hendrik sudah goyang memang semangat kita ya. Puji Tuhan ya. Keren ya. Makin keren energize ya. Ya dong ya, PW-nya, youth pastornya musisi, ketuanya musisi ya. Kalau nggak lebih keren. Oke, selamat pagi saudara. Pagi. Shalom. Shalom. Semuanya semangat? Amin. Oke, colek kanan kirinya dan bilang semangat. Semangat. Aduh, bisa lebih heboh dari itu nggak? Colek kanan kirinya bilang semangat. Haleluya, saudara kok nyolek aja kok. Oke. Senang banget ya ada kesempatan untuk diberikan kesempatan untuk berbagi di Energize. Yang tema kita hari ini saudara ya, atau sepanjang bulan ini ya, Ucup dan Kak John ya. Oke. Saya melakukan modifikasi sedikit tapi maknanya sama lah ya. Persisten dan konsisten ya. Oh itu Hendrik ya, kasih tepuk tangan dulu dong saudara ya. Saya nggak mau kasih kehilangan kesempatan memberikan apresiasi ya. Makin bagus, makin keren, tapi lebih dari itu adalah makin terasa begitu kehadiran Tuhan ya di tengah-tengah kita. Saudara, sedikit modifikasi, perseverance and konsistensi. Nah saudara, saya mau mulai begini. Pengurus ya memberikan kepada saya tema ini dengan deskripsi berhubungan dengan perjalanan iman. Nah saya ingin menariknya lebih jauh saudara ya. Kenapa? Karena begini saudara, Alkitab, kekristenan itu tidak memisahkan apa yang rohani dan apa yang tidak rohani. Dalam arti begini saudara,
ada ruang untuk mempersembahkan apa yang saudara kerjakan, yang kelihatannya nggak rohani saudara, tetapi itu bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu satu kali Rasul Paulus bilang sama orang-orang di Kolose, dalam hal ini saudara, kepada spesifik para budak. Tidak ada di antara kita yang menyandang status itu. Apa itu budak saudara? Pada masa itu doulos adalah orang-orang yang bahkan hidupnya, kalau tuannya membunuh dia itu tidak dianggap kriminal, karena hidupnya ada di tangan tuannya. Dan bisa jadi saudara ada kekejaman yang dahsyat kepada para budak. Tetapi Rasul Paulus bilang begini dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan saya mau katakan ini tidak diberikan kepada pelayanan di gereja saudara. Teks ini, kata-kata ini diberikan kepada pekerjaan yang dilakukan oleh para budak. Jadi kalau dalam konteks saudara itu artinya ketika engkau belajar di sekolah, ketika engkau bekerja dalam pekerjaanmu, ketika engkau mengerjakan pekerjaan di rumah, bukan PR dari sekolah saudara, entah itu ngepel, nyapu, bereskan kamarmu, itu adalah sesuatu yang ayat 24 bilang begini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ada upah surgawi saudara. Maka dari itu buat saya menjadi penting begini saudara ya, seorang profesor ya, karena kemarin kita nih rangkaiannya nih keren banget, selalu bicara soal kayaknya nih kiamat sudah dekat. Waktu Harnas tema kita adalah accomplish the calling. Ayat yang dipakai adalah kata-kata terakhir Rasul Paulus, darahku telah tertumpah. Minggu lalu finishing well. Kayaknya nih Tuhan bicara sesuatu sama Energize. Oke, saudara ya, nggak tahu siapa yang duluan ya. Sekali lagi, apakah Ucup duluan atau saya belakangan? Tapi saudara mari persiapkan diri ya. Dan begini, kalau bicara mengenai tema kita soal panggilan saudara ya, ada seorang profesor ya di bidang manajemen di Yale University. Dia bagi begini saudara tentang apa yang kau kerjakan. Berapa banyak di sini yang sudah kerja? Boleh angkat tangannya? Boleh angkat tangannya? Saudara yang nggak angkat tangan tapi kerja, hati-hati. Dia bagi begini saudara, ada yang menganggap apa yang dikerjakan itu sebagai profesi. Profesi itu apa? Saya menganggap pekerjaan saya hanya sebagai kebutuhan hidup, sama seperti bernafas atau tidur. Itu orang menganggapnya profesi. Ada yang menganggap sebagai karir. Karir itu apa? Saya menganggap pekerjaan saya sebagai batu loncatan ke pekerjaan lain, sesuatu yang lebih baik. Tapi ada yang menganggap sebagai panggilan, calling. Apa itu panggilan saudara dalam dalam perspektif Profesor Ami Wrzesniewski, ya, namanya agak-agak keren begitu ya. Panggilan adalah menyatakan begini, pekerjaan saya adalah salah satu hal terpenting dalam hidup saya. Dan saudara, orang yang menganggap pekerjaan sebagai panggilan hidup lebih persisten, lebih tabah menjalaninya dibandingkan yang menganggapnya sebagai profesi atau karir. Gampangnya begini saudara, ada tiga tukang bata atau tukang bangunan. Tiga-tiganya punya perspektif yang berbeda. Yang pertama ditanya, apa yang kamu lakukan? Kalau dia menganggap itu sebagai profesi, dia jawab begini, saya sedang meletakkan batu bata, saya sedang menyusun batu bata. Itu profesi. Yang menganggapnya sebagai karir ya, atau
karir dia bilang begini, saya sedang membangun gereja. Kan keren tuh ya, kemarin ya Energize tuh saudara, makanya pantengin terus IG-nya Energize, ada video yang sangat singkat ya. Sangat singkat saudara ya, cuma satu pernyataan tapi jelek. Nah, saya nggak bilang, saudara lihat langsung dan like ya. Tapi kalau saudara menganggap itu sebagai panggilan, engkau akan bilang ini, apa yang engkau lakukan? Maka orang ini akan bilang gini, saya sedang membangun rumah Tuhan. Yang main keyboard tadi itu saya lihat itu bukan cuma susun batu bata, saudara. Amin. Loh, kok kamu amin? Bukan cuma bangun gereja, tapi dia bangun rumah Tuhan. Lalu, saudara, saya tahu ini tahun politik ya, tapi di gereja ini nggak apa-apa bilang amin ya. Itu bukan preferensi politik ya. Amin. Atau kita ganti yes saja deh. Nah, saudara-saudara, berkenan dengan ini, kenapa tema ini menjadi sangat penting? Karena saudara sekolah, beberapa juga mengambil psikologi ya. Ada satu buku yang keren saudara, yang saya baca. Karena keren ya, bagus saudara, saya suruh istri saya juga baca gitu. Buku ini judulnya Grit. Nanti saya kasih tahu kenapa nyambung dengan tema kita hari ini saudara, dan kenapa Alkitab itu begitu keren. Sebelum konsep ini ada saudara, saya melihat kesesuaian dengan apa yang ada dalam Alkitab. Jadi saya bukan mengkhotbahkan ini, tapi ini sebenarnya menggemakan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Judulnya Grit saudara, ditulis oleh seorang anak imigran dari China saudara, namanya Angela Duckworth ya. Grit ya, judul di bawahnya saudara adalah kekuatan passion and perseverance ya, the power of patience and perseverance. Namanya Angela Duckworth. Dan saudara, bagaimana dia mendefinisikan grit? Saudara, dia mendefinisikannya begini. Dia bilang bahwa grit is patience and perseverance for very long term goals. Jadi grit itu adalah passion. Saya nggak terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, biar saudara-saudara nanti tangkap sendiri. And perseverance ya, ketekunan untuk jangka waktu yang panjang, saudara-saudara. Grit is firmness of mind and spirit, unyielding courage in the face of hardship or dangers. Grit itu saudara adalah dalam bahasa Indonesia keteguhan pikiran dan hati, keberanian yang tidak akan pernah pupus, mundur, menyerah dan melemah di tengah-tengah menghadapi kesukaran dan bahaya. Saudara, grit itu adalah memiliki stamina. Grit itu melekat pada masa depanmu hari demi hari, bukan hanya minggu ini, bukan hanya bulan ini, tapi selama bertahun-tahun, dan bekerja sangat keras untuk mewujudkan masa depan itu. Grit adalah menjalani hidup. Ini kata-kata dari Angela Duckworth saudara, menjalani hidup sebagai sebuah maraton. Semua saudara yang kita bicarakan, accomplish the calling, lalu kemudian finishing well, itu bicara soal metafora yang Alkitab sering pakai, yaitu maraton. Dan saudara-saudara sekalian, grit ini menjadi sebuah kata yang kemudian menggambarkan dari hasil penyelidikan dari seorang Angela Duckworth. Jadi kata ini muncul ketika dia menyelidiki secara mendalam kenapa seseorang berhasil dalam hidupnya. Dan dia mau katakan dengan jelas dari penelitian yang dilakukan, salah satu objek yang dipakai adalah West Point. Itu akademi militer Amerika, dan dia bilang begini saudara-saudara, keberhasilan itu tidak berhubungan, orang yang berhasil itu tidak berhubungan dengan IQ.
Kalau di Amerika itu ada namanya SAT sebagai alat ukur kemampuan. Tidak berhubungan dengan, dengar baik-baik saudara, tidak berhubungan dengan talent. Ternyata dari hasil penyelidikan, orang yang punya talenta paling hebat, talenta itu bisa menjadi sebuah jebakan saudara. Bisa menjadikan kita santai begitu ya, bisa menjadikan kita kehilangan motivasi. Tapi orang yang punya grit saudara, orang yang punya passion and perseverance, mereka bertahan sampai akhir. Orang yang punya grit, coba colek kanan kirimu dan bilang grit. Kenapa saudara sih agak berat nyolek sih? Ayo colek kanan kiri dan bilang grit. Nyolek seperti orang yang punya grit. Amin. Haleluya. Dan saudara sekalian, yang menurut saya keren begini. Menurut saya keren adalah, perhatikan apa yang digambarkan oleh Alkitab dalam Ibrani 12 ayat 1-3. Alkitab bilang begini saudara, kita baca sama-sama. Agak kecil ya. Oke, saya saja, nggak apa-apa. Karena itu kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun. Perhatikan kata tekun saudara ya. Berlomba dengan tekun. Ini pakai kata perseverance dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, sekali lagi pakai kata ini, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dan saudara-saudara sekalian, ketika kata tekun ini, ingat, dalam bahasa Indonesia, grit itu diterjemahkan sama dengan kata tekun, saudara ya. Grit itu diterjemahkan sebagai ketabahan. Dan kata tekun dalam bahasa aslinya itu berasal dari kata hupomone. Hupomone itu bisa berarti endurance atau perseverance, saudara. Dan diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia sebagai ketabahan. Grit juga diterjemahkan ketabahan, saudara. Hupomone itu gambarannya begini, saudara. Hupomone bukanlah kesabaran. Jadi saudara-saudara, bukanlah kesabaran yang pasif, kesabaran yang menyerah pada keadaan, tapi kesabaran yang menguasai keadaan. Kesabaran yang tabah, kesabaran yang bertahan hingga mencapai tujuan. Kesabaran yang bertahan hingga mencapai tujuan. Dan saudara-saudara, tahu nggak saudara-saudara, ini yang menarik yang saya temukan. Grit itu adalah the power of patience and perseverance. Saudara tahu nggak? Nanti ini dugaan saya ya, karena biasanya begitu. Nanti kita perjamuan kudus ada film apa di belakang backgroundnya? Passion of Christ. Saudara pikir passion itu apa? Kristus begitu berhasrat gitu untuk dicambuk. Saudara-saudara, passion itu berasal dari bahasa Latin passio atau passionem, yang berarti suffering, enduring. Dalam bahasa Indonesia bisa disebut sebagai derita tangguh, tahan terhadap tekanan. Passion, saudara-saudara, itu kemudian dari kata itulah kemudian the passion of Christ
Bagaimana Kristus dia mengalami, saudara, waktu-waktu terakhir dalam hidupnya, dia mengalami penganiayaan sebelum dia disalibkan dan dia bertahan sampai kemudian di ujung dari kehidupannya, 1 dari 7 perkataan salib, dia bilang apa? Sudah selesai, saudara. Sudah selesai. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Berkaca dari teks ini kita mau belajar ya. Dan saudara harus paham begini. Ketika penulis surat Ibrani ini menulis, maka kenapa judul daripada kitab ini adalah Ibrani? Karena dia menulis bagi orang-orang Ibrani Kristen. Orang-orang Ibrani Kristen yang pada masa itu mereka mengalami penganiayaan hanya untuk sekadar memegang iman mereka. Jadi itu konteksnya ketika penulis Ibrani bilang tekun. Ketika penulis Ibrani bilang tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tekun memikul salib. Tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Itulah, saudara, gambaran. Mereka sedang diberitahukan, ayo kamu hubomone, ayo kamu bertahan, ayo kamu tabah. Nah, saudara, dari teks ini kemudian kita belajar, saudara, bagaimana kita bisa bertahan. Yang pertama, saudara, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Running the race. Ini karena temanya bahasa Inggris ini, poin-poinnya juga makin mendunia ini, guys ya. Running the race. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan bilang begini: berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan saudara-saudara, kemudian dalam versi NIV dia memakai kata ini, and let us run. Let us run with perseverance the race marked out for us. Dan ketika saudara-saudara bicara soal running the race, maka kita sedang bicara soal maraton, saudara. Sedang bicara soal maraton. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, ada istilah dalam olahraga namanya mandatory fight. Wajib ya. Seorang petinju juara itu dia menghadapi mandatory fight, dia wajib menghadapi lawan, saudara. Dia tidak bisa menghindar dari lawan itu. Dan ini adalah mandatory run. Saudara-saudara nggak bisa menghindar dari ini. Saudara-saudara nggak bisa menghindar dari ini. Tapi yang penting begini, saudara, kenapa saya tekankan maraton? Karena begini, bagaimana kita memahami lomba apa yang kita ikuti, maka kita membangun muscle kita secara berbeda. Saya sekian lama itu main futsal ya. Main futsal begitu ya. Lalu kemudian pandemi kemarin, saudara, saya sadar November 2020, saya sadar bahwa ini bukan lagi permainan saya begitu. Lalu kemudian saya beralih ke badminton, saudara. Dan itu sebuah pertarungan yang berbeda, saudara. Pertama kali main badminton, saudara, saya pegang raket itu begini. Begitu selesai main sini bengkak. Saya ngayunnya begini. Kayak main tenis. Selesai, dalam hati ya, kita kan kembali menghidupkan pandemi ya. Saya ingat, saudara, ini fakta, saudara, berdirinya PB Petir, yaitu
persatuan bulu tangkis Energize, saudara, itu kita mulai itu di tempat itu pasar Asem Reyes, di lapangan itu, yang waktu itu ada saya, ada istri saya, ada Ucup dan Stella waktu itu. Belum ada komitmen. Maka saudara-saudara, siapa di sini yang masih jomblo? Hari Sabtu. Bukan Sabtu depan ya, Sabtu depan ada konvert. Nanti hari Sabtu. Tapi ada volley juga. Pokoknya kalau ada olahraga, saudara ikut. Enggak balik lagi ya. Memori muscle-nya beda, saudara-saudara. Memori muscle-mu, caramu lari ketika engkau lari sprint dengan lari maraton adalah hal yang berbeda. Maka ketika engkau running for race, saudara, running for your life, ketika engkau lari, saudara-saudara, maka engkau penting untuk memahami apa tujuanmu. Kita sudah belajar kemarin accomplish the calling. Tujuan kita adalah garis finish. Berapa jauh, saudara? Itu sekitar 42 km. Saya kasih gambaran begini, ada video 2 menit ya, tolong ditayangkan. Apa yang dibutuhkan oleh seorang pelari maraton, saudara? Berbeda, saudara, memori muscle yang dibentuk olahraga. 1.3 million people finished the marathon in one of over 5,000 events that were held worldwide that year. From a physiological perspective, the marathon is a particularly intriguing challenge of human performance. At the start of the race, your endocrine system releases a surge of adrenaline, which will increase your heart and respiratory rates. Your heart will have to pump 3 to 4 times the amount of blood around your body during a marathon than when you are resting. This blood and the oxygen it carries will go to where it is needed, so away from your digestive system towards your muscles. Those muscles will generate large amounts of heat, 30 to 40 times more than normal, as they repeatedly contract, propelling you forward over the 40,000 steps that you will take during the race. To control your core body temperature, blood will be shunted to the skin surface, and as you sweat, heat will be drawn away from your body. Over the entire course of the marathon, you will lose 3 to 6 litres of sweat. You will burn about 100 calories every mile, so by the time you hit mile 20, your glycogen stores will become low, and provided you haven't been taking on any extra fuel during the race, your main energy source will transition over to fat. Whereas your muscular system can only store about 2,000 calories of glucose in the form of glycogen, it has nearly 100,000 calories in its fat stores. But breaking down fat for energy is much slower than carbohydrate and relies on a different energy system. The marathon will test that too. Late in the race, the body can reach a tipping point. It can't supply oxygen to your muscles quickly enough, or it may become anaerobic. Lactate forms and poisons your muscles, and in those muscles, innumerable microtears will have developed. You might be getting too hot. Your glycogen reserves could be close to empty. You start to slow down. This, in a nutshell, is the peripheral model of fatigue, which has also been referred to as the homeostatic limitation model and the catastrophe model. Dehidrasi, saudara. Salah satu problemnya di titik tertentu tubuh kita memerlukan air, kita bisa dehidrasi itu 42 km. Jadi kalau kayak kemarin main badminton sama Ucup dan teman-teman, bagi mereka itu sprint, bagi saya maraton. Saya harus mampu, saudara, kapan untuk nahan napas begitu ya, kapan untuk mendelay permainan, saudara ya. Karena kita harus memahami begitu diri kita. Dan itu yang terjadi, tubuh kita di kilometer tertentu, saudara-saudara, rasa sakit di kaki kita, rasa sakit di badan kita. Dan kemudian begini, saudara, kalau kita tahu permainan apa yang akan kita ikuti, maka kita juga memahami, saudara, kalau itu maraton, maka bagaimana kita mempersiapkan diri. Kalau pendeta begini, beda bikin khotbah dengan renungan 5 menit. Jadi apa yang ada di depan kita? Di depan kita itu adalah
maraton. Di depan kita itu adalah maraton. Lakukan dengan tekun, saudara, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita memahami, saudara, kita memahami ada tujuan di sana. Tujuan kita apa? Garis finish tadi. Ada misi. Ada misi, saudara, bukan sekadar garis finish, tapi saudara ada misi yang engkau bawa. Misimu apa? Misi saya adalah melakukan apa yang dirancangkan Tuhan dalam hidup saya. Saya harus sampai di sana, bukan sekedar untuk sampai di sana. Ada juga, saudara-saudara, ada juga penugasan. Ada misi, ada penugasan. Siapa yang menugaskan itu? Tuhan kita. Itulah yang membedakan kalau saudara memandang sesuatu sebagai profesi, karir, dan panggilan. Siapa yang menugaskan? Tuhan. Yang menugaskan adalah Yesus. Penting menyadari hal ini, sehingga kita hidup tidak sekadar hidup, belajar tidak sekadar belajar, bekerja tidak sekadar bekerja. Saudara tahu nggak tujuan ini? Yang kedua, saudara-saudara, kalau ini adalah maraton, maka yang harus kau lakukan, kau tahu itu jenis pertandingan apa, engkau tahu tujuannya apa, engkau tahu ada misi di sana, engkau tahu siapa yang menugaskan. Itu langkah awal, dan saya berdoa saudara-saudara sudah sampai langkah awal tadi. Saudara-saudara sudah tahu bahwa aku hidup untuk sebuah misi dalam hidupku. Aku berlari bukan sekedar berlari. Aku berlari untuk sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Ada penugasan di dalam hidupku. Karena begini, saudara-saudara, panggilan itu utamanya bukan informasi. Panggilan itu bukan informasi, kamu ada tugas. Tapi panggilan itu sebenarnya mau bilang begini, saudara, kamu seberharga itu. Kamu seberharga itu. Maka saudara-saudara, kalau sudah tahu running the race, maka yang kedua, saudara, maintain komitmen. Maintain, menjaga komitmen. Make and keep komitmen. Buat komitmen, pegang komitmen. Firman Tuhan bilang gini, saudara. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita, dan berlomba dengan tekun tadi ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa itu dipisahkan, saudara. Ini komitmen kita. Kenapa, saudara-saudara, kemudian beban dan dosa itu dipisahkan? Karena saudara ada makna yang berbeda, saudara. Kata beban itu sebenarnya sesuatu yang bukan salah, tapi kalau kita mau bertanding, saudara, itu menghalangi kita dalam pertandingan. Kalau dalam bahasa asli, ya saudara, ini bisa bermakna begini. Itu bicara soal lemak. Kata ini secara harafiah adalah lemak atau berat. Maka saudara-saudara tahu ada postur tertentu ya, seorang atlet maraton. Betul ya? Atlet maraton itu setiap lomba tuh punya ukuran fisik yang berbeda. Dan dalam maraton, saudara, atlet maraton itu bagaimana? Mereka sangat-sangat slim, sehingga saudara itu kadar lemaknya itu hampir mencapai 0% dalam tubuh. Kan untuk itu kan perlu komitmen kan? Betul kan? Kan perlu komitmen.
komitmen, saudara-saudara. Perlu komitmen. Melatih itu perlu komitmen. Perlu belajar. Perlu bayar harga. Dan permasalahannya begini, saudara. Antusiasme itu baik, tapi nggak cukup. Kadang kebanyakan begini, kebanyakan orang itu dalam sebuah peristiwa rohani, saudara-saudara, dia begitu dibakar oleh Roh Kudus, begitu dijamah oleh Roh Kudus, sehingga dia angkat tangan dan bilang, saya mau mati buat Yesus. Itu levelnya tinggi. Tapi sebenarnya ketekunan itu bukan bicara level yang tinggi ini, saudara. Tetapi saudara-saudara, bagaimana menjaga, maintain komitmen itu, saudara. Komitmen itu di-maintain sedemikian rupa, dijaga sedemikian rupa, hingga bukan sekadar antusiasme, saudara, tetapi kemudian kita terus menjaga itu. Konsistensi, saudara. Konsistensi. Katakan sama-sama, be konsisten. 1, 2, 3. Be consistent. Be konsisten. Saudara, apa yang membuat bisa terus konsisten? Sama-sama kita baca ayat yang di bold. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah selalu akan Yesus, saudara. Atau bahasanya begini ya, nanti saudara nontonlah itu ya, video singkat itu, cuma 1 kalimat tapi begitu jelek itu. Saudara tahu nggak alasanmu? Kalau saudara pelayanan, tahu nggak alasanmu? Karena saudara jangan pikir di pelayanan itu saudara ketemu malaikat semua kan? Karena ternyata saudara-saudara, ketekunan hupomone great ini lahir dari hatsip, lahir dari kesukaran, saudara. Great ini dibuktikan dengan kesukaran. Makanya saudara-saudara, ketika penulis Ibrani tulis dalam penganiayaan yang mereka hadapi, penulis Ibrani bilang begini, kamu mengalami kesukaran, lihat pada Yesus. Lihat pada Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Jadi ketika saudara menghadapi keadaan yang berat, saudara ingat sama Yesus. Satu kali ada orang yang masih muda, dia datang kepada para pemimpin rohani di gerejanya dan bilang ini, doakan supaya saya sabar. Lalu pemimpin rohani ini angkat tangannya, lalu tumpangkan tangan dan bilang, Tuhan, berikan dia masalah, berikan dia kesukaran, berikan dia tantangan. Dan saudara-saudara, baru sampai 3 kata itu, dia sudah buka mata bilang, saya minta doakan sabar. Tapi itu muncul dari hatsip, saudara, dari kesukaran. Itu muncul dari kesukaran, saudara. Kadang-kadang saudara mau berhenti dan lihat pada Yesus. Ingatlah selalu, kata ini dipakai selalu. Saudara tahu kan arti selalu kan? Ingatlah selalu akan Dia. Kalau ada yang mau buat saudara berhenti, dan itu pasti ada. Dan itu pasti ada. Lebih mudah bagimu kemudian, ya sudah, saya tinggalin aja ini. Di tempat lain kamu akan hadapi hal yang sama. Tapi saudara, dalam hubungan dengan imanmu, lakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus.
Saudara-saudara, nggak selalu loh yang ada di depan sini. Mungkin Kenneth tadi waktu dia jadi singer atau Dinda itu ada masalah ya. Mungkin bukan masalah ketika, tapi sedang ada dalam masalah yang belum terselesaikan. Tapi ketika melayani saudara-saudara, ketika mengangkat tangan, ingatlah selalu akan Yesus. Ingatlah selalu akan Yesus. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap diri. Kenapa saudara perlu ingat Yesus? Karena begitu saudara lihat Yesus, saudara yang tadinya bilang, gini banget sih pelayanan, gini banget sih. Saudara lihat Yesus dan saudara bilang, belum apa. Saudara mau berhenti. Seperti saya, saudara-saudara. Saya 1 tahun di sekolah teologi. Kak John, saya tulis puisi, judulnya Aku Ingin Pulang. Ingatlah selalu kan Dia. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju pada Yesus. Jangan ke yang lain, saudara. Mata yang tertuju pada Yesus. Dan saudara, saya mau sampaikan ini terakhir ya. Kamu nih ada di sini ya. Kamu ada di sini, saudara, di dunia ini, di tempatmu yang ada sekarang. Tuhan yang merancangkan itu. Amin. Tuhan yang merancangkan itu, dan Tuhan yang merancangkan itu tidak memaksudkanmu untuk berhenti di tengah maraton hidup. Tuhan yang merancangkanmu tidak merancangkanmu untuk bersaing dengan yang lain, karena Dia punya rancangan istimewa spesifik dalam hidupmu. Yang Dia maksudkan adalah supaya engkau menyelesaikan. Jadi bukan cuma menghalangi lawatan Tuhan nih, segini nih apinya, lalu kemudian begini. Tapi saudara, kadang yang lebih baik adalah biar pelan-pelan, saudara. Enggak apa namanya, enggak 2 tahun kita nggak ibadah, saudara. Kumpul di tempat ini online. Dan dalam 2 tahun online yang Kak John ya, saya mau kasih apresiasi buat teman-teman Energize yang mendampingi saya di masa yang paling berat itu. Bukan hanya saya, tapi gereja ini, orang-orang yang punya grit. Dan saudara, di sekolahmu, di pekerjaanmu, di kehidupanmu, di pelayananmu, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Ingatlah selalu akan Dia. Setelah ini saudara, kita akan memperingati kematian. Kenapa kita memperingati? Karena ini membawa kita untuk ingat selalu. Kalau kamu menghadapi hardship, ingat Yesus. Ingat Yesus, sehingga sama seperti Dia kita akan bilang begini, sudah selesai. Mari kita tundukkan kepala kita. Yesus, terima kasih untuk anak-anak-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biarlah firman yang sederhana ini bisa mereka tangkap Tuhan. Mereka bisa melihat itu sebagai
sesuatu yang nyambung dengan hidup mereka. Kalau mereka sedang menghadapi hardship, Tuhan, kesukaran, hari-hari ini mereka rasa hal yang berat, Tuhan. Mereka mungkin bilang, aku gak mampu lagi, aku gak sanggup lagi. Mereka ingat Tuhan, mereka lihat Tuhan, mereka tahu ini maraton mereka gak berhenti. Karena panggilan itu bukan penugasan Tuhan, tapi panggilan itu adalah memberitahukan kepada kami betapa berharganya kami ditemani oleh Tuhan. Berkati anak-anakmu dalam sekolah mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka. Mereka punya hupomoni. Mereka akan bilang, aku gak akan hilangkan ini, sesuatu yang berharga yang Tuhan berikan. Kalau memang aku harus mati, aku akan pertahankan ini. Aku akan nyanyi di gereja, aku akan pelayanan di gereja, aku ada di gereja. Dan itu hal yang terus akan kulakukan sampai akhir kehidupan. Aku melayani Tuhan seumur hidupku. Tuhan anugerahkanlah kekuatan bagi anak-anak, karena jalan mereka tidak mudah, tapi Tuhan kekuatan dahsyat dalam hidup mereka. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita. Kita akan menikmati, memperingati perjamuan kudus. Apakah saudara sudah memegang anggur di tangan kananmu? Mari singer akan naikkan pujian. Saya pujian, silakan. Engkau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Mari bangkit berdiri dan kita sama-sama naikkan pujian. Karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup melakukan puji.
Haleluya. karena salib Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang bersanggup Haleluya. melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa Terima kasih Tuhan. sanggup untuk melakukan Mujizat-Mu. Saudara, mari kita mengenang kematiannya. Dia mati menebus kita dari dosa. Dia mati menunjukkan keberhargaan kita. Kematiannya ajaib dalam hidup kita. Mari kita boleh mengangkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini sambil mengingat pengorbanan dalam Yesus. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Angkat anggur di atas kepalamu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Oleh darahku, oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dan rasakan kasih-Nya yang ajaib bagi kita dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus tiba, mari kita mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang kami lakukan yang barangkali tidak berkenan di hadapan-Mu. Engkau mati bagi kami ketika kami masih berdosa, dan kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus kami berdoa.
Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Boleh siap-siap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau misalnya hari ini kami bisa memuji karena Engkau juga spesial dengan Tuhan. Setelah kami akan memberikan persembahan, biarlah Tuhan yang berkati Tuhan bersama kami supaya apa yang kami berikan bisa membantu pekerjaan di tempat ini. Dan juga bisa memproses kerajaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Energize People. Sekali lagi kali ya, biar tambah semangat. Shalom Energize People. Aku akan membawakan pengumuman untuk seminggu ke depan. Pertama-tama terima kasih untuk Pastor Melva untuk firman yang diberikan. Juga terima kasih buat teman-teman semua yang melayani hari ini. IPW semua yang di belakang. Terima kasih buat teman-teman. Lalu minggu depan kita akan beribadah di tempat dan jam yang sama. Mari kita ajak teman-teman kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Lalu yang koran dulu kayaknya minta tolong tim. Nah, teman-teman yang belum melakukan pendataan ulang boleh segera di scan ya. Terus atau enggak kalau misalnya nggak kelihatan boleh hampirin teman-teman pengurus untuk minta QR code-nya. Lalu poster conference ada nggak tim maunya? Kami nanti akan melayani bersama dengan tim kami dari Bridge, di sebuah worship night yang diadakan di GSIA Batu Tulis. Judulnya Intelligent Faith, hari Sabtu 11 November jam 5 sore. So nggak sabar untuk berjumpa dengan Anda semua. Sesuatu yang dahsyat, yang ajaib, yang ilahi akan terjadi ketika kita menyembah Tuhan. Sampai jumpa di worship night Intelligent Faith GSIA Batu Tulis. Tuhan memberkati. See you there.
Nah, teman-teman, buat teman-teman semua nih aku reminder lagi, aku encourage lagi buat yang belum mendaftar, segera daftarkan diri kalian, bisa ke aku atau bisa langsung ke CPS habis ini kelar ibadah. Pendaftarannya udah jadi 100.000 lagi teman-teman, atau kalau misalnya mau harga spesial daftarnya melalui e-group. Oke teman-teman. Terus habis itu selanjutnya buat teman-teman yang belum follow IG Energize bisa langsung di follow, di sana udah mulai aktif ya IG-nya, banyak informasi-informasi, banyak post-post menarik teman-teman. Terus habis itu ada jiwa baru nggak hari ini? Makanya dong, apakah ada jiwa baru hari ini? Nggak ada ya, berarti puji Tuhan juga ya teman-teman semua setia di sini ya. Jangan lupa ajak teman-teman sekolahnya ya, atau teman-teman kuliahnya mungkin belum rajin nih untuk beribadah bareng-bareng kita di tempat ini. Terus ini minggu pertama bulan November, jadi aku mau sekalian rayain ulang tahun teman-teman yang di bulan Oktober. Yeay! Aku langsung bacain aja kali ya. Semoga teman-teman pada datang nih yang ulang tahun di bulan Oktober. Ada Sharon di tanggal 1 Oktober, terus ada Koyo Gunawan di tanggal 4 Oktober, ada Gilbert di tanggal 17 Oktober, lalu ada Matthew Sebastian di tanggal 18 Oktober. Dong yang berhasil namanya dipanggil, atau ada teman-teman yang berulang tahun di bulan Oktober tapi belum aku sebutkan, boleh banget maju ke depan untuk kita sama-sama doakan dan kita rayakan. Yang ulang Oktober tapi nggak ada di data, boleh banget. Ada lagi. Mana Gilbert? Ini Gilbert. Di sini sih datanya Gilbert 17 Oktober. Berarti hanya Matthew aja. Matthew mulai ke tengah dikit mungkin. Boleh disebutkan nama ya, pasti semua udah pasti tahu ya, tadi aku udah sebutin. Terus ini kali ya umur sama kegiatan Matthew sekarang apa? Umur 23, kegiatannya kerja. Udah dikasihin kado gitu. Kebanyakan. Terima kasih ya. Oke, kita boleh minta tolong Kak John ya untuk doain Matthew dan teman-teman yang belakang. Waduh, di atas deh. Melawak aja. Oke, baik, kita mau berdoa untuk Matthew ya. Teman-teman bisa berdiri semua, arahkan tangan. Kita mau mendoakan teman kita, sahabat kita, biar dia selalu diberkati di usia yang Tuhan tambahkan. Dan juga ada teman-teman kita yang lain yang kita juga akan doakan bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menambahkan 1 tahun kepada teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Oktober kemarin Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kami percaya Tuhan akan tambah-tambahkan tahun demi tahun, di mana Engkau akan bekerja berperkara bersama-sama dengan mereka, dengan segala peran dan tugas tanggung jawab yang mereka sudah Tuhan percayakan. Tuhan akan melimpahi kuasa, Tuhan akan melimpahi kekuatan, melimpahi dengan berkat-Mu ya Tuhan, yang menyertai mereka dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan akan membuatnya semua menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Engkau memberkati khususnya bagi teman kami yang saat ini ada bersama-sama dengan kami, Matthew Tuhan. Engkau memberkati seluruh kehidupan dia, pekerjaan yang dia kerjakan Tuhan saat ini. Biarlah dia bisa melakukannya dengan penuh tanggung jawab, karena itu adalah panggilan daripada Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati orang tuanya ya Bapak, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati senantiasa cita-cita dan harapannya di masa depan. Tuhan yang memberi yang terbaik untuk segala masa depan dan harapan yang dia rindukan Tuhan. Dan biarlah ya Bapak, seluruh rencana yang dia rencanakan tidak terlepas dari rancangan agung Tuhan dalam kehidupan dia. Demikian juga dengan teman-teman kami yang lainnya ya Tuhan. Ada Sharon, teman-teman kami ya Bapak, ada Yoel dan juga Gilbert dan juga Reynaldi ya Tuhan. Kami berdoa senantiasa menyertai mereka. Engkau memberkati mereka dimanapun saat ini mereka berada. Biarlah berkat Tuhan melimpahi mereka, melindungi mereka, dan mengaruniakan kepada mereka kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai dalam sepanjang kehidupan mereka ya Bapak. Biarlah semua teman-teman kami ini yang berulang tahun semakin bertambah usia, semakin mereka menjadi dewasa di dalam Tuhan, semakin mereka bisa melihat ada cara-cara Tuhan yang ajaib untuk membawa mereka terbang lebih tinggi, masuk dalam level kehidupan dan level kerohanian yang lebih tinggi lagi ya Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan mereka senantiasa, dan biarlah mereka hidup di dalam karya-karya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Kami menyerahkan seluruh doa-doa dan harapan terbaik bagi teman-teman kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita semua yang percaya katakan amin. Teman-teman jangan duduk dulu kali ya, udah mau kelar nih ya, soalnya daripada duduk terus bangun lagi ya kan, ntar olahraga. Oke, ini aku mau reminder aja buat semua teman-teman pengurus dan teman-teman pelayan seusai ibadah ini, tolong jangan pulang dulu. Kita ada lembar komitmen yang harus diisi. Jadi buat teman-teman semua nih yang pengurus dan terutama yang melayani, yang bukan pengurus juga tetap ikutan isi lembar komitmen ini ya teman-teman. Reminder jangan langsung pulang. Oke. Udah itu aja pengumuman yang aku mau bagikan hari ini. Sekarang mari kita semuanya bersatu hati mau menutup ibadah kita ini dalam doa. Makasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus atas waktu yang Kau berikan ya Tuhan buat kami semua di tempat ini ya Tuhan, bisa sama-sama memuji, menyembah ya Tuhan, dan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah ini ya Tuhan, untuk kesehatan yang Kau berikan untuk kami ya Bapak. Ya Tuhan, berdoa juga buat Kawelko ya Tuhan dalam pelayanannya ya Tuhan, Kau yang terus memberkati ya Tuhan dimanapun beliau ditempatkan ya Tuhan. Waktu-waktu yang Kau beri ya Tuhan untuk beliau terus melayani-Mu ya Tuhan, Kau yang berkati ya Tuhan lebih luas lagi ya Tuhan. Biarlah Kawelko juga buat Kak Dewi ya Tuhan, Kau yang berkati ya Tuhan, buat kecil itu ya Tuhan, Kau yang berikan terus berkat-Mu ya Tuhan atas keluarga itu. Berdoa juga ya Tuhan buat teman-teman kami semua ya Tuhan yang udah melayani hari ini ya Tuhan. Biarlah Kau yang pakai kami ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan dalam pelayanan kami. Juga untuk semua Energize People di tempat ini ya Tuhan, dalam keseharian kami ya Tuhan, dalam aktivitas kami, Kau yang terus memberkati kami ya Tuhan. Biarkan kami bisa menjadi dampak yang positif ya Tuhan, dan dengan apa yang kami kerjakan ya Tuhan, kami bisa terus konsisten ya Tuhan dengan apa yang sudah Kau percayakan kepada kami masing-masing ya Bapak. Berdoa juga ya Tuhan untuk gereja ini ya Tuhan, Kau yang terus memberkati ya Tuhan pertumbuhan gereja ini, Kau yang pakai lebih lagi ya Tuhan dalam pelayanan yang kami lakukan ya Tuhan. Berdoa juga buat Om Peter ya Tuhan yang memimpin kami di gereja ini. Biarlah Kau yang terus berikan hikmat ya Tuhan atas Om Peter, biar bisa memimpin kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Berdoa juga ya Tuhan untuk acara conference kami ya Tuhan di hari Jumat dan Sabtu minggu depan ya Tuhan. Kau yang berkati ya Tuhan segala kesiapan yang kami sudah lakukan ya Tuhan. Semua ya Tuhan, semua bagian yang udah mempersiapkan ini Tuhan, buat panitia, buat peserta yang udah mendaftarkan diri juga ya Tuhan. Biarlah kami nanti bisa hadir ya Tuhan dan bisa merasakan lawatan-Mu ya Tuhan. Kami bisa sama-sama memuji dan menyembah nama-Mu melalui acara konferensi besok ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berdoa juga untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kau yang terus memberkati. Sebentar lagi mau pemilihan ya Tuhan, masa pemilihan di tahun depan. Kau yang berkati Tuhan selama 1
sampai masa itu Tuhan Kau terus memberikan kedamaian ya Tuhan, keamanan untuk kami semua ya Tuhan. Sebentar kami mau pulang ya Tuhan, kami melakukan aktivitas kami selanjutnya, Kau yang berkati ya Tuhan, sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa keluhan serta apapun, dan kembalikan kami lagi minggu depan ya Tuhan di tempat yang sama untuk memuji dan menyembah nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mari teman-teman kita semuanya akan berdoa kita untuk beribadah. Energis people yang diberkati oleh Tuhan, perhatikanlah firman Tuhan. Tuhan memberi teladan bagi kita untuk kita bisa teguh, tabah, dan gigih dalam melayani Tuhan, menghidupi panggilan kita. Salibnya memberikan contoh dan teladan untuk kegigihan, dan kubur kosong memberikan pengharapan kita akan dibawa Tuhan dalam kemenangan dan kemuliaan. Pulanglah dari tempat ini dengan menerima berkat anugerah Allah Bapa, cinta Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai kita sampai Maranatha. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday semuanya. God bless you. Bagian pelayanan